Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Masih pada semangat ya? Masih. Coba, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tapi kalau ditanya kabar, tanya kayak biasa. Tahu nggak? Gimana tuh? Kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Yes, bisa nggak? Coba lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Bisa? Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Allah semangat sekali hari ini. Iya dong. Oke. Yang masih sibuk di sini panggilnya teman-teman aja ya. Oke. Udah kenal sama ibu. Belum. Oke, panggil aja ya nama Ibu Rosi. Siapa? Ibu Rosi. Oke. Ada yang bisa dong? Ada. Boleh dipinjam? Boleh. Terima kasih. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih kegiatan dalam BK itu. Tahu nggak apa aja? Ibu doa. Jawab nggak apa. Oke, silakan duduk. Cari tempat duduk ya. Oh iya, sebelum itu Ibu mau absen dulu boleh? Oke, gue absen dulu ya. Iya Ibu. Sakti Parlina, Hadir Ibu. Rai Islamia. Belum Beranda, oke. Farhan, Hadir. Dir. Anila Sari, Hadir. Marhamatu, Sakit. Sakit. Oke, berarti hari ini yang hadir cuma 3 orang ya? Iya. Oke, hadir cuma 3 orang. Kita lanjut ya. Iya. Hari ini tadi Ibu akan bahas apa? Belum tahu. Lupa Ibu tadi. Oh, berarti ya lupa. Nah, hari ini kita akan membahas asesmen dalam BK. Asesmen dalam BK itu suatu kegiatan dalam BK. Apa sih BK itu? Bimbingan konseling. Betul. Nah, dalam bimbingan konseling ada yang namanya asesmen. Ini pada benar? Asesmen BK. Nah, apa sih asesmen BK itu? Tahunya depannya doang Ibu. Oke, belum pada tahu ya? Asesmen BK ini adalah sebuah informasi atau cara mengumpulkan data dari siswanya kepada guru. Jadi guru BK itu mengumpulkan informasi dalam asesmen BK. Nah, dalam asesmen BK itu ada 2 jenis. Ada asesmen BK tes dan asesmen BK non tes. Tuh, sini. Pertama asesmen BKS. asesmen tes. Tes kedua Non tes. non tes. Asesmen Non tes. non tes. Nah, apa sih asesmen tes itu? Penilaian tes. Nggak tahu. Asesmen Ada hasilnya. betul, ada hasilnya. Jadi asesmen tes ini sudah ditentukan skornya, sudah ditentukan hasilnya. Jadi nggak bisa diubah sama kita. Jadi sesuai dengan tes asesmen tes yang sudah ditentukan. Contohnya apa saja sih? Ada tes intelijensi. Intelijensi. Apa itu intelijensi? Nanti dijelaskan dulu, dulu ya asesmennya. Terus ada apa saja? Ada apa lagi? Ada tes. Kalau tes IQ masuk nggak Ibu? Nah, tes IQ itu namanya tes intelijensi. Tes IQ. Terus ada tes bakat, tes
minat, dan tes kepribadian. Nah, tadi ada yang nanya, apa sih tes intelijensi itu? Tes intelijensi itu untuk mengukur IQ, untuk mengukur pengetahuan kita. Caranya sudah ada di langkah-langkah di tes IQ. Jadi tes IQ, tes intelijensi atau tes IQ ini untuk mengetahui skor tes kita, skor IQ kita, seperti itu. Paham? Paham. Terus ada tes bakat. Apa itu tes bakat? Biar kita tahu bakat kita. Betul, bakat kita sudah diketahui. Ibu, katanya bakat kita itu apa sih? Bakat itu apa sih? Bakat itu adalah kemampuan kita. Apa sih yang kita bisa? Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tes minat. Tes minat itu apa? Nggak tahu. Yang kita minati. Iya, betul. Tes minat yang kita punya, seperti itu. Yang terakhir tes kepribadian. Tes kepribadian kita itu seperti apa? Kepribadian kita seperti apa? Nanti ada tes yang dinamakan tes kepribadian. Nah, ini adalah jenis-jenis tes asesmen. Maksudnya tes kepribadian itu biar kita tahu kita introvert atau enggak. Betul. Nanti di dalamnya ada tes, ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Seperti itu. Sudah paham? Yang jenisnya tes? Belum ada yang paham. Kalau misalkan tes bakat itu, misalkan kita nggak punya bakat atau kita nggak tahu bakat kita, terus nanti pas kita tes bakat kita jadi tahu bakat kita. Betul, nanti kita mengetahuinya. Kalau kita apa ya bakat aku apa ya, kita nggak tahu. Nah, nanti di tes bakat itu ada beberapa pernyataan atau pertanyaan yang teman-teman isi. Nanti di akhir akan dianalisis oleh yang berprofesional yang sudah memiliki asesmen tes ini, seperti itu. Ibu mau nanya lagi. Apa? Dari semua tes itu diberikan oleh siapa sih, guru BK kah atau psikolog? Terus bayar apa enggak gitu? Oke, asesmen BK tes ini dilakukan oleh profesional, konselor juga bisa. Terus yang paling berpegangannya itu psikolog. Psikolog sudah harus punya asesmen tes ini. Ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar sesuai ketentuan sekolah biasanya. Biasanya ditentukan di sekolah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada asesmen non tes. Asesmen non tes itu apa sih? Yang tidak ada hasilnya. Nah, hasilnya dianalisis oleh yang guru BK tersebut. Jadi sama ibu ya. Iya, betul. Ada apa saja sih asesmen non tes itu? Apa yang diketahui? Ada wawancara. Tahu wawancara? Ke teman-teman kalau misalkan mau mengetahui sesuatu dari orang harus wawancara kan? Iya. Wawancara. Terus ada juga angket. Oh. Iya, angket. Terus ada yang namanya AUM. Apa yang ada tahu silakan AUM apa? Tidak tahu. AUM itu adalah analisis alat untuk masalah alat untuk masalah. Betul. Ada lagi yang namanya ITP. Aku pernah dengar DCM. Betul, DCM betul. Ada juga DCM. Nanti di sini ya ada juga yang namanya Sosiometri termasuk nggak itu? sosiometri. Kok kamu tahu sih? Aku soalnya udah bocoran dari kelas lain. Udah pernah denger ya? Iya. Ya, oke. Ada lagi nggak? Apa lagi ya? Kalau observasi masuk nggak ya? Observasi masuk, karena observasi di dalamnya juga ada teknik wawancara. Observasi. Lalu ada yang namanya HKPD. Oh, apa beda? HKPD itu singkatan dari Apa itu? Ibu, kalau misalnya kita mau pakai anggrek, itu bentuknya kayak Google Form gitu. betul, ada yang pakai Google Form dan ada yang sesuai kertas. Tergantung sesuai sekolahnya. Kalau sekolahnya membawa handphone, nanti kita bisa menggunakan Google Form yang serta
Makasih. Bagus ya. Iya Ibu. Ibu nanti habis ini ada tugas nggak? Enggak, kita cuma mau praktek aja. Oh, nggak ada tugas rumah kan Ibu? Tenang aja. Apa Ibu? Ini aku soalnya tugas dari Ibu Ida udah banyak banget. Oh, tugasnya apa tuh? Kita suruh wawancara keluar kayak tukang ojek, warung, gitu. Ibu tolong, ada yang tolong Ibu. Silahkan masuk aja, nggak apa-apa. Iya, harusnya terdiri ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, akan menerapkan salah satu aspek TOS Sebagai dari normal ini. Oke. Yaitu DCM. DCM. Tadi DCM. Daftar cek masalah. Daftar cek masalah. Nanti kita mempraktekkan bagaimana mengisi DCM ini dan menganalisis hasilnya. Oke, siap? Oke. Sebelum Ibu mempraktekkan bagaimana mengisinya, kita sama-sama praktek. Ibu akan jelaskan dulu DCM itu apa. Harus teman-teman ketahui DCM itu bahwa tes yang berisi pernyataan-pernyataan yang dirancang khusus untuk mengutarakan masalah-masalah yang sedang dialami atau yang pernah dialami oleh teman-teman. Jadi daftar cek masalah ini kan ada yang namanya pernyataan-pernyataan. Nanti di dalamnya ada pernyataan-pernyataan yang dirancang khusus untuk mengutarakan masalah-masalah dari teman-teman. Jadi tujuan dari DCM ini mempermudah guru BK untuk mengetahui kondisi-kondisi atau masalah yang dilakukan atau yang pernah dilakukan oleh siswanya seperti itu. Paham nggak dari pengertian DCM? Paham. Ini Bu, berarti kita supaya kita mengetahui masalah kita apa aja. Betul. Supaya sadar, terus Betul. bisa mencegahnya. Iya, nanti guru BK bisa membantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswanya seperti itu. Nah, di dalam DCM ini kan tadi pernyataan-pernyataan ya. Nah, pernyataannya itu ada 240 pernyataan. Iya. Nah, 240 pernyataan itu dibagi menjadi 12 bidang. Berarti satu bidangnya ada 20 pernyataan. Betul. Nah, dari 12 bidang itu ada apa saja? Ada yang namanya 12 bidang dalam DCM ya. Apa itu Ibu? Yang pertama itu ada tentang kesehatan. Oh, kalau pendidikan? Betul, masuk juga. Terus ya, sosial, ekonomi sama ya, sosial, ekonomi, pendidikan. Nah, nanti ada di dalam pernyataan dari 240 butir itu dibagi menjadi beberapa bidang. Sebentar, Ibu cek dulu ya bidang-bidangnya. Ibu, kita maksudnya ditanya kita punya riwayat sakit apa? Iya betul, nanti di dalam pernyataan-pernyataan itu ada yang harus teman-teman isi seperti itu. Ada juga bidang yang namanya Keagamaan? Iya betul, keagamaan, terus muda-mudi. Oh, muda-mudi remaja itu ya? Betul, keagamaan, terus Muda-mudi. muda-mudi. Banyak ya Ibu? Banyak sekali, ada 12. Nanti kita bisa lihat di dalam link Google Form DCM ya. Iya. Oke. Nah, setelah itu Ibu, mau nanya, boleh nggak dijelasin isinya pernyataan-pernyataan kesehatan itu apa aja? oke, nanti Ibu jelasin ya. Nah, misalkan di sini tentang kesehatan. Kalau kesehatan tentang tubuh kita kan? Iya, Ibu. Betul. Nah, tubuh
badan saya terasa gemuk. Teman-teman merasa tidak badannya gemuk? Tidak, tapi tidak usah diisi, tidak usah dicetak. Dilanjutkan saja ke pernyataan nomor 2. Misalkan pernyataan nomor 2 itu badan saya terlalu tinggi sehingga saya nggak pede gitu. Teman-teman mengalaminya enggak? Iya. Sedikit mengalami. Nah, berarti pernah mengalami atau sedang mengalami itu juga boleh, bisa dicetak seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Semuanya bisa nggak jelasin? Oke, sebentar. Berarti ibu kirim dulu ya link Google Form-nya. Tadi kan ada yang nanya Google bisa pakai lembar kertas dan bisa pakai Google Form. Jadi disesuaikan sama pihak sekolahnya. Kalau pihak sekolahnya membawa handphone, teman-teman membawa handphone kan? Jadi lebih mudah pakai handphone. Nanti ibu akan share link DCM-nya. Nah, teman-teman nanti di situ ada pernyataan-pernyataan dan yang sebelum pernyataan itu ada identitas teman-teman. Oke? Oke, Ibu kirim dulu ya. Sudah ibu share, boleh dibuka? baik Ibu. Nah, di situ ada udah buka semua? Sudah? Tampilannya sudah seperti ini? Sudah. Oke, teman-teman boleh mengisi nama lengkap. Nama teman-teman ya, jangan nama pacar, apalagi nama saudaranya, nggak boleh. Yang katanya ada nulis nama ayahnya. Nggak boleh, itu kan ayahnya ada di rumah, yang ini yang isinya Anila. Oke. Nama sudah? Terus jenis kelamin ya? Iya. Jenis kelamin, lalu ada kelas. Sudah diisi? Ayo, dulu. Kita kelasnya pakai kelas ABC juga Ibu. Boleh, lengkap juga boleh. Kita tunggu ya. Nama kelas ya? Iya. Ibu ini jawabannya kalau sama. Oke, dijelasin dulu ya. Nah, tadi udah dibuka kan udah berikutnya? Udah ada nanti di situ bidang kesehatan ya? Ada pertanyaannya. Nah, teman-teman hanya mengisi yang teman-teman alami saja, yang teman-teman pernah atau sedang mengalami. Jawabannya boleh sama tidak? Tidak boleh, karena ini sesuai yang dialami oleh teman-teman. Misalkan buku pernyataan nomor 1, ayah merasa kurus, tapi kalau Alin kan nggak merasa kurus. Jadi kalau Farhan boleh mencentangnya, kalau Alin tidak boleh. Iya, tidak dicetak. Yang sesuai sama yang kita aja ya Ibu. Betul, itu yang dialami oleh kita. Iya betul. Jadi kenapa? Tapi Ibu kalau misalkan gini, kata orang lain kita sebenarnya kurus, tapi kata diri sendiri kayaknya gemuk gimana? Itu sesuai yang dialami aja, jangan kata orang. Jangan kata orang. Itu jangan kata orang, harus sesuai sama Diri sendiri. Itu yang sesuai dialami. Nanti kenapa? Kalau misalkan kesehatan gitu, terus ada yang parah itu gimana Ibu? Nggak usah malu, teman-teman, nggak usah sungkan, nggak usah merasa pede. Ini jawabannya akan dirahasiakan oleh pihak gurunya, pihak guru BK yang memberikan tes DCM ini. Jadi teman-teman nggak usah malu, nggak mau isinya itu juga boleh ya. Jadi di ajaran saya tes DCM ini justru guru BK itu nggak perlu tanya-tanya satu-satu sama teman-teman, nggak usah perlu tanya-tanya lagi, nggak lagi, tapi sudah cukup men-share DCM ini dan teman-teman mengisinya. Jadi guru BK nggak usah ribet-ribet tanya-tanyain dong. Nanti teman-teman sesi iya, jadi DCM ini dikhususkan untuk mengutarakan masalah tanpa menekankan dari guru BK sendiri seperti itu. Aman kan Ibu? Aman dong. Nah, apa hasilnya akan dirahasiakan oleh guru BK. Jadi hanya Ibu yang tahu. Betul. Terus nanti kalau udah ada hasilnya kita bakal diapain? Nanti kalau udah ada hasilnya, dari guru BK ini akan menganalisis kondisi teman-teman. Wah, jadi kondisi teman-teman yang parah-parah nanti di bidang kesehatan. Nah, nanti guru BK ini akan menjelaskan, akan memberikan program apa dalam bidang kesehatan seperti itu. Nah, oke, kita lanjut yang tadi guru formnya ya. Coba
Sudah teman-teman isi? Sudah. Nah, sudah Ibu jelaskan ya tadi. Lalu, jika sudah dalam satu bidang kesehatan, udah nggak sampai 20. Teman-teman klik berikutnya, lalu ada lagi bidang selain bidang selanjutnya adalah bidang ekonomi. Nah, sama semuanya juga sesuai apa yang dirasakan oleh teman-teman. Jangan mencontek kalau kadar ekonomi Nadila dan Alin itu berbeda, jadi kalau sama dong. Oke, sudah siap ya? Sudah siap mengisinya? Ibu waktunya berapa menit? Nah, Ibu kasih waktu 20 menit cukup nggak? Ih, Mas Buku. Kan udah bagus suaranya. Iya, tadi juga udah start dulu. Iya. Kata A, oke, Ibu kasih waktu 30 menit cukup? Ya, lama aku beristirahat nanti kalian apa? Ya, dulu. Iya. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Oke, silakan dilanjut ya, Ibu tunggu. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Boleh. Ibu, Ya. ini di bidang keagamaan, saya rasa saya nggak ada semua masalah deh. Ini boleh di skip aja atau harus ada menurut? Oke, dalam bidang keagamaan tidak ada pernyataan yang sesuai. Iya. Itu boleh disik aja. Jadi berarti ada juga bermasalah di bidang keagamaannya. Oh, nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjutin ya. Iya, Ibu. Ibu sambil mengecek nanti siapa aja yang udah masuk di Google Form itu ya. Iya. Waktunya 1 menit lagi. Iya, Ibu. Satu lagi. Oke, ditunggu. Dan Bu, udah kirim. Sudah, oke, Anda sudah. Sebentar Bu, Ibu, aku yang di hubungan muda-mudi hampir semua relate sama masalahnya itu nggak apa-apa Ibu. Gak apa-apa, berarti kondisinya yang sedang dialami Iya. masa itu, gak apa-apa, isi aja. Oke. Kamu jangan pada bicara nanti ketahuan. Sudah? Sudah. Oke. Sudah habis ya, sudah 30 menit. Nah, itu cek dulu ya di sini. Farah sudah mengisi, Ali sudah, Adela sudah. Oke. Nah, teman-teman dari setelah mengisi DCB itu apa yang teman-teman rasain? Sebenarnya sih aku iya kan takut Ibu bilang cek buru-buru. Pergi ke sini. Iya. Akan itu semua akan dirahasiakan oleh Bu. Beda. Ibu kalau misalkan nggak sengaja ke bocor gitu, bukan dari ini tapi dari bekasnya nggak sengaja bilang sama orang, itu gimana resikonya? Nah itu berarti resikonya dari pihak sekolahnya terlalu kurang teliti atau ceroboh ya. Nah itu bisa bisa tuntutan. Kalau teman-teman selalu sudah dijanjikan ya, itu merahasiakan segala bentuk data dari teman-teman itu akan dijalin hukum juga bisa kalau Nadila nggak terima banget nih kalau data kesebar sama orang begitu. Dampaknya apa ya dari pelajarnya? Dampaknya nanti teman-teman Malu dong, nggak malu kalau kamu di keadaan kamu nggak pas-pasan. Nah, nanti juga teman-teman merasa minder terus nanti nggak mau sekolah soalnya data aku sebar nih yang ketahuan gini. Nah, nanti malu siswanya begitu. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan atau mengenalkan gimana sih menganalisis hasil DCM. Jadi kan sudah ya sudah menganalisis. Ini sudah fokus ya. Iya. Menganalisis hasil DCM. Menganalisis di sini sudah Ibu masukkan terlebih dahulu ke Excel. Data-datanya itu sudah masuk ke Excel. Nah,
Nah, Anila kamu jangan gerak-gerak dong dulu. Iya, Ibu. Oke, tadi terus di Excel, hasil Excel itu ada di sininya namanya bidang kesehatan. Tadi yang pertama itu bidang kesehatan. Nah, setelah itu di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Apa sih angka 1, 2, 3, 4 ini adalah butir pernyataannya yang tadi teman-teman baca itu. Butir pernyataan sampai ada berapa? 20. Nah, seperti itu. Kita garisin dulu takut kecampur. Misalkan, nah setelah itu untuk mengetahui analisis per bidang, di sini kita akan mengetahui NM. NM itu adalah jumlah masalah dalam setiap bidang. Lalu ada N. N itu jumlah pernyataannya, jumlah pernyataan per bidang, dan di sini persentase lalu predikat. Nah, sebelum kita mengetahui ke bidang selanjutnya, kita akan mengetahui dulu nih MM-nya berapa, N-nya berapa, persennya berapa, dan predikatnya apa. Nanti setelah itu baru di bidang ekonomi. Nah, seperti itu. Nah, tadi di sini mengungkapkan bahwa Alin itu mencentang nomor 1, betul nggak? Iya. Mencentang nomor 1 di sini 1. Tapi Alin nggak mencentang nih kalau nomor 2, berarti di sini skornya adalah 0. Terus Alin mencentang lagi nomor 1, nomor 3, berarti di sini ada 1 dan di sini ada 1. Nah, 1 dan 0 ini membuktikan bahwa teman-teman memilih pernyataan nomor 1. Berarti di sini ada skor 1. Kalau teman-teman tidak mengetahui, tidak mencentang skor nomor pernyataan nomor 2, berarti hasil skornya 0. Nah, terus di sini Anila sudah Ibu kasih Contoh kan ini Bu, contoh. iya. Lanjut ya. Nah, NM ini tadi adalah jumlah pernyataan per bidang. Nah, Alin di sini ada berapa sih yang dicentangnya? 3. Berarti di sini 3. Terus kalau Nadina tadi dicentangnya berapa? 2. Terus kalau Farah ada berapa? Berarti jumlah NM dalam setiap bidang Anila, Alin, dan Farah ini berbeda-beda ya skornya. Nah, terus M ini adalah jumlah pernyataan setiap bidang. Tadi satu bidang ada berapa pernyataan? 20. Nah, di sini semua 20. Nah, setelah itu nanti persennya ini dijumlahkan. Kita nilai kalau persen itu jumlah dari NM dibagi 20. Iya, berarti 3 dibagi 20. Coba 3 dibagi 20 hasilnya berapa? Kita dinamain aja jadi 5 ya. Misalkan di sini 5. Kan ini kan cuma contoh doang ya. Nanti kan ada di hampir 20, bisa saja sampai 10, 12 bisa saja jadi. Nah, itu sama semuanya. Kalau persen ini adalah MM dibagi M. Misalnya di sininya 10 dan di sini ada 15. Nah, terus gimana kita mengetahui predikat? Gimana itu, Bu? Ini kan persennya. Nah, ini persen. Nah, kalau predikatnya, kalau hasilnya 0, predikatnya akan A. Nah, itu tidak bermasalah. Kalau persenannya di sini adalah 1 sampai 10%, berarti predikatnya B. Kalau predikatnya 11 sampai 25% adalah predikatnya C. C itu cukup bermasalah, dan persenan 26 sampai 50% itu predikatnya D, dan 51% sampai 100% itu predikatnya E. Jadi yang paling
sangat bermasalah. Kalau yang A berarti tidak ada masalah ya. Nah, berarti kalau 5% termasuk ke predikat B. Nah, predikat B. Itu berarti masih bisa ditangani ya, Ibu? Iya, betul. Nah, kalau 10% itu masuk ke B juga. Nah, kalau 15% masuk ke Apa C? masuk ke C, betul. Kalau C itu cukup Bermasalah. ke N. Betul, iya seperti itu. Tapi di sini ngerti? Paham? Oke, karena waktu kita sudah selesai ya. Dulu lagi akan masuk? Iya. Habis ini. Mau istirahat. Istirahat dulu, habis itu pelajaran IPA. Oke, belajar IPA. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Nanti setelah DCM kita akan mengetahui berapa levelnya. Mau apa? Mas DCM mau? Mau? Oke. Nanti setelah DCM kita bahas tahu ya. Oke. Oke, ini sudah. Terima